Robi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi perempuan dalam dunia tasawuf yang begitu kokoh dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya sufi dari kalangan wanita yang namanya Harum. Kisahnya dikenal sebagai wanita yang selama hidupnya tidak pernah menikah, namun jarang yang mengetahui kisah pilu yang ia lalui hingga latar belakang keluarganya. Nama lengkap dari Robi'ah adalah Robi'ah binti Ismail Al-Adawiyah. Dilahirkan di kota Basra sekitar tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Dia merupakan putri keempat dari 4 bersaudara. Robi'ah dilahirkan dari keluarga miskin. Bahkan pada saat kelahirannya, orang tuanya tidak bisa membeli minyak untuk lampu guna menuju kelahirannya. Perjalanan hidup Robi'ah dipenuhi duka yang berkepanjangan. Dia sudah ditinggalkan ayahnya sebelum mampu berjalan menapak jalan kehidupan dunia yang fana ini. Akibat himpitan ekonomi yang menjerat, Robi'ah pernah menjalani 3 profesi, yaitu sebagai tukang penyeberang sungai dengan sebuah sampan yang sudah reot, pernah menjadi penyanyi untuk menghibur orang, dan menjadi budak pilihan. Tak banyak yang bisa diperbuat Robi'ah di masa remajanya. Seorang wanita yang sejak kecil telah berusaha untuk bangkit berjalan, meniti kehidupan dunia ini di atas kakinya yang masih rapuh. Tuntutan ekonomi memaksa diri Robi'ah menjalani profesi yang paling rendah di hadapan manusia dan suatu profesi yang dianggap paling bawah. Hidupnya yang malang selalu diliputi oleh kesengsaraan, terjerat oleh duka, terkungkung dalam lara yang hanya diam mendesah dalam pilu. Dalam menjalani hidup sebagai seorang budak, Robi'ah senantiasa menjalaninya dengan penuh tabah dan sabar. Siang dia menjalani hidup memenuhi kewajiban sebagai seorang budak, malam ia lalui hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sadar betul akan kedudukannya sebagai budak itu dan dia sadar bahwa dia sebagai seorang hamba Allah. Robi'ah sering menjerit walau tanpa suara, dan dia pun tak jarang menangis walau tanpa air mata. Duka Robi'ah adalah duka bisu dan penderitaannya tak pernah terkatakan. Robi'ah merasakan suatu kesedihan yang sangat rahasia yang tak seorang pun mengetahui tentangnya. Sampai pada suatu hari, Robi'ah bertemu dengan seorang ulama sufi terkenal yang bernama Thauban. Sejak saat itu dia memutuskan untuk menghentikan profesinya sebagai penyanyi dan dia sadar sekaligus insyaf. Karena keyakinannya dia mulai merasakan bahwa setiap malam ketika sedang bermunajat dan berdoa mengadukan nasibnya, seakan ada yang berbisik, lirih sekali menyerupai desahan. Jangan engkau bersedih hati, karena kelak orang-orang yang dekat denganku akan merasa cemburu melihat kedudukanmu, katanya. Tak sedikit pun ia sadari ada sebuah perubahan dalam dirinya. Ia mulai tidak menghiraukan sekelilingnya. Ia tidak hirau dengan keadaan dan kondisinya. Ia merasakan ada sebuah tenaga yang membuatnya lebih merasakan akan hidup yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Suatu malam yang begitu sejuk, kata-kata tulus keluar dari mulut Robi'ah, seorang budak wanita ini. Hingga majikannya merasa terharu. Robi'ah memanjatkan sebuah doa dengan genangan air mata. Ya Allah, Engkau Maha Tahu bahwa aku ingin selalu bersamamu. Hatiku sangat ingin berbakti kepadamu. Ya Allah, seandainya aku sendiri yang menentukan akan keadaanku, pasti sejenak pun aku tak ingin menghentikan baktiku kepadamu. Tetapi Engkau telah menempatkan aku di bawah kemurahan hati orang lain. Esoknya majikan memanggil Robi'ah. Wahai Robi'ah, aku telah memutuskan untuk memerdekakanmu. Seandainya engkau memutuskan untuk tetap tinggal di rumahku ini, tentu kami semua akan merasa gembira dan akan menemanimu sebagai seorang yang bebas dan merdeka. Tapi seandainya engkau mau memutuskan untuk meninggalkan rumah ini dan pergi entah kemana, maka kami hanya bisa berdoa akan keselamatanmu. Dan segala permintaanmu untuk itu akan kami kabulkan, kata majikannya. Setelah dibebaskan oleh majikannya, ternyata Robi'ah lebih memilih pulang ke kampung halamannya daripada tetap di rumah majikannya itu. Dia kembali ke tempat kelahirannya untuk memulai kehidupan baru. Robi'ah memulai kehidupan zuhud dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang kekasih yang selama ini ia rindukan.